wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Biaya bab pengukuran kinerja unit bisnis. Pertama, perkenalkan, nama saya Octavia Hanimatul Zubaida dan teman-teman saya Rama Wahyu Pratama dan Surita Lisa. Baik teman-teman, langsung saja kita membahas pada penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya Rama Wahyu Pratama. Saya akan menjelaskan pengukuran dan pengendalian kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses di mana manajemen di semua tingkatan memperoleh informasi tentang kinerja tugas dalam perusahaan dan menilai kinerja tersebut terhadap harapan yang ditetapkan dalam anggaran, rencana, dan tujuan. Tujuan pengukuran kinerja dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi karyawan. Yang kedua, memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas kinerja masing-masing karyawan. Yang ketiga, mengidentifikasi pelarian. Dan yang terakhir, membantu pengambilan keputusan. Pengendalian manajemen mengacu pada evaluasi kinerja manajer tingkat menengah oleh manajer tingkat atas. Pengendalian operasional mengacu pada evaluasi karyawan tingkat operasi oleh manajer tingkat menengah. Tujuan pengendalian manajemen. Yang pertama, memotivasi para manajer dengan upaya yang sangat tinggi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, memberikan insentif yang tepat kepada manajer dalam membuat keputusan. Yang ketiga, menentukan cara adil penghargaan yang diperoleh para manajer atas upaya dan keahlian serta efektivitas mereka dalam mengambil keputusan. Perbedaan pengendalian operasional dengan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen lebih berfokus pada manajer tingkat yang lebih tinggi dan masa strategis jangka panjang. Sedangkan pengendalian operasional lebih berfokus pada ukuran kinerja jangka panjang yang rinci. Sistem pengukuran kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, relevan. Yang kedua, sensitivitas. Yang ketiga, reliabilitas. Yang keempat, akseptabilitas. Dan yang terakhir, praktis. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang desain sistem kendali manajemen untuk evaluasi dan motivasi. Sistem pengendalian manajemen merupakan suatu proses dan struktur yang tertata secara sistematik yang digunakan manajemen dalam pengendalian manajemen suatu entitas atau perusahaan. Di dalam pengendalian manajemen terdapat 3 aspek. Yang pertama yaitu sistem yang tertarik dalam mengevaluasi kinerja organisasi. Yang kedua, apa yang sedang dievaluasi. Yang ketiga, kapan evaluasi kinerja dilakukan. Dalam pengendalian manajemen meliputi pelaksanaan tindakan dan evaluasi tindakan. Evaluasi tindakan terdiri dari 2 sistem kendali. Yang pertama, sistem kendali formal dan sistem kendali non-formal. 3 sistem pengendalian manajemen formal pada tingkat karyawan perseorangan terdapat 3, yaitu praktek memperkerjakan karyawan, kebijakan promosi, dan sistem pengukuran kinerja strategis. Yang kedua yaitu sistem kendali non-formal. Sistem kendali non-formal digunakan dalam perusahaan pada tingkat individu maupun tingkat tim. Selanjutnya, saya akan membahas topik pengukuran kinerja strategis. Kalian tahu nggak apa sih itu pengukuran kinerja strategis? Pengukuran kinerja strategis yaitu sistem akuntansi yang digunakan oleh manajemen puncak untuk mengevaluasi manajer SIU. Sebelum mendesain sistem pengukuran kinerja strategis, para manajer puncak menentukan kapan pendelegasian tanggung jawab yang disebut dengan desentralisasi. Perusahaan dikatakan desentralisasi jika perusahaan tersebut telah memilih untuk mendelegasikan sejumlah besar tanggung jawab kepada manajer-manajer SPU. Tentunya, desentralisasi juga memiliki kelebihan maupun kekurangan. Kelebihannya yaitu menggunakan pengetahuan lokal, memungkinkan respon yang efektif dan tepat waktu kepada pelanggan, melatih manajer, memotivasi manajer, dan yang terakhir yaitu menawarkan metode evaluasi kinerja yang objektif. Ada kelebihan maupun juga ada kelemahan. Kelemahan yang dimiliki desentralisasi ini dapat menghambat koordinasi antar SBU dan dapat menyebabkan konflik antar SBU. Baik teman-teman, saya juga akan menjelaskan 4 tipe unit strategis bisnis. Di pengukuran kinerja unit bisnis itu terdapat 4 tipe
tipe unit strategis bisnis. Yang pertama, pusat biaya, yang kedua pusat pendapatan, yang ketiga pusat laba, dan yang keempat pusat investasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pusat biaya. Pusat biaya sendiri itu SBU produksi atau pendukung dalam perusahaan yang bertujuan menyediakan produk atau jasa yang bermutu terbaik pada biaya yang paling rendah. Biaya SBU ini mencangkup pabrik atau departemen manufaktur langsung seperti departemen perakitan atau finishing dan dukungan manufaktur atau departemen layanan. Di dalam pusat biaya itu terdapat isu-isu strategis. Yang pertama, ada pergeseran biaya. Yang kedua, fokus jangka pendek yang berlebihan. Yang ketiga, peran kelonggaran. Dan yang keempat, alokasi biaya. Yang pertama itu pergeseran biaya. Pergeseran biaya itu terjadi pada saat suatu departemen mengganti biaya-biaya yang dapat dikendalikannya dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua itu fokus jangka pendek yang berlebihan. Masalah strategis lainnya itu perhatian pada banyak sistem pengukuran kinerja yang berfokus secara berlebihan pada angka-angka biaya tahunan. Hal ini memotivasi manajer untuk hanya memperhatikan biaya-biaya yang terjadi di jangka pendek dan mengabaikan masalah strategis di jangka panjang. Yang ketiga itu ada peran kelonggaran biaya. Kelonggaran biaya sendiri itu selisih antara kinerja yang dianggarkan dengan kinerja yang diharapkan. Manajer seringkali merencanakan sejumlah kelonggaran dalam anggaran kinerja mereka untuk memungkinkan terjadinya peristiwa tidak menguntungkan yang tidak terduga. Namun, sejumlah besar kelonggaran anggaran itu mungkin dihasilkan dari upaya manajer untuk membuat tujuan kinerja mereka untuk lebih mudah dicapai. Mengimplementasikan pusat biaya di departemen. Ada departemen produksi dan departemen pendukung. Terdapat dua metode. Yang pertama itu metode biaya diskresioner, yaitu berorientasi input. Pendekatan yang berorientasi input dikarenakan biaya sebagian besar dianggap tidak dapat dikendalikan dan keleluasaan diterapkan pada tahap perencanaan. Dan yang kedua itu ada metode biaya rekayasa yang berorientasi pada output karena biaya bersifat variabel dan oleh karenanya direkayasa atau dapat dikendalikan. Di departemen pendukung seperti sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan serta percetakan dan pengadaan pada umumnya juga dievaluasi sebagai pusat biaya. Yang terakhir ada isu alokasi biaya. Isu yang mengemukakan ketika menggunakan pusat biaya, bagaimana mengalokasikan biaya gabungan yang terjadi dari departemen jasa seperti TI, teknik sumber daya manusia, atau pemeliharaan ke departemen yang menggunakan jasa. Kriteria memilih alokasi biaya yang sama memiliki tujuan pengendalian manajemen. Yang pertama itu untuk memotivasi manajer melakukan upaya semaksimal mungkin, dan yang kedua menyediakan insentif bagi manajer atas pengambilan keputusan yang konsisten dengan tujuan manajemen puncak, dan yang terakhir yaitu member dasar evaluasi kinerja manajer dengan adil. Oke, tipe unit yang kedua yaitu pusat pendapatan. Pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan pendapatan. Bertanggung jawabnya artinya mempunyai kewenangan atas hal-hal yang dapat meningkatkan pendapatan. Contohnya menentukan harga jual dan biaya-biaya secara tidak langsung. Manajemen pada umumnya itu menggunakan penggerak biaya dalam mengevaluasi kinerja pusat pendapatan. Penggerak pendapatan dalam perusahaan manufaktur terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan, seperti perubahan harga, promosi, layanan pelanggan, diskon, perubahan fitur produk, waktu penyerahan, dan faktor-faktor yang bernilai tambah lainnya. Contohnya juga
di Departemen Pemasaran. Departemen Pemasaran itu dapat dipandang sebagai pusat pendapatan dan pusat biaya. Departemen Pemasaran sendiri itu menanggung dua jenis biaya. Yang pertama itu biaya untuk mendapatkan pesanan atau disebut dengan order getting cost, sebagai pengeluaran untuk iklan, promosi, dan promosi produk. Biaya ini termasuk biaya sampel, demo, iklan, dan promosi, beban perjalanan, hiburan, komisi, dan riset pemasaran. Kategori kedua itu ada biaya untuk memenuhi pesanan, yang disebut juga dengan order filling cost, yang meliputi pengangkutan, pergudangan, hubungannya relatif jelas dengan volume penjualan, dan akibat biaya ini sering kali dapat dikelola secara efektif sebagai pusat biaya rekayasa. Nah, poin bahasan selanjutnya adalah pusat laba. Pusat laba ini apa? Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur dari laba, yaitu selisih antara pendapatan dan juga beban. Artinya, di sini manajer unit ini memiliki kendali atas pendapatan yang akan didapat dan juga beban yang akan dikeluarkan. Yang pusat laba dibentuk dengan struktur divisionalisasi yang memungkinkan unit utama bertanggung jawab terhadap produksi dan pemasaran sekaligus. Selanjutnya, isu-isu strategis yang menyebabkan perusahaan memilih pusat laba. Yang pertama yaitu memberikan insentif untuk koordinasi yang diinginkan antara fungsi pemasaran, produksi, dan juga pendukung. Nah, perannya seperti ini. Ketika perusahaan berada di cost leader, maka manufacturing plant atau unit produksi ini adalah cost center. Karena cost leader ini kan fokusnya untuk mengurangi biaya, seperti itu. Nah, untuk penjualannya ini ada di revenue center atau pusat pendapatan. Sedangkan ketika perusahaan ada di strategi different, untuk produksi dan juga penjualan ini memiliki panah yang saling terkait. Contohnya adalah ketika perusahaan memproduksi baju atau berada di bidang fashion seperti itu. Nah, maka tren atau selera dari pelanggan ini kan pasti berubah-ubah. Nah, di sini harus dibutuhkan koordinasi atau komunikasi antara penjual dan juga produksi. Produk apa yang akan diproduksi dan bagaimana nanti penjualannya. Seperti itu, sehingga untuk produksi dan penjualan ini berada di satu unit, yaitu profit center. Seperti itu. Nah, poin bahasan dari isu strategis selanjutnya tadi ada memotivasi manajer untuk mempertimbangkan produk atau layanan yang akan dijual, seperti itu. Karena tadi pusat laba itu kan menyakup unit produksi. Jadi di sini memotivasi manajer produk apa yang akan diproduksi untuk mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan. Selanjutnya adalah memotivasi manajer untuk mengembangkan cara-cara baru mendapatkan keuntungan dari produk atau layanan mereka. Karena di divisi pusat laba ini juga mencakup penjualan ya. Jadi manajer juga harus mempertimbangkan bagaimana cara penjualannya untuk lebih mendapatkan keuntungan. Nah, poin bahasan kita selanjutnya adalah bagaimana mengukur kinerja dari pusat laba. Yang pasti diukur dari laba yang dihasilkan. Dilihatnya dari laporan laba rugi kontribusi. Nah, permasalahannya laba mana yang akan digunakan untuk mengukur kinerja dari pusat laba. Di sini ada 4 laba. Yang pertama ada kontribusi margin. Kontribusi margin ini adalah pendapatan dikurangi dengan biaya variabel. Kontribusi margin dinilai masih kurang tepat digunakan untuk mengukur kinerja dari pusat laba karena belum membebankan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pusat laba. Selanjutnya, kontribusi margin ini harus dikurangkan dengan biaya tetap. Biaya tetap ada 2, yaitu controllable dan juga uncontrollable. Yang pasti controllable ini adalah biaya tetap yang dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba. Biaya ini biasanya
terjadi dalam waktu kira-kira 1 tahun atau kurang, sedangkan uncontrollable adalah sebaliknya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ketika manajer pusat laba memperkerjakan pegawai, maka biaya gaji ini merupakan controllable fixed cost atau biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba. Sedangkan untuk yang tidak dapat dikendalikan ini adalah contohnya biaya penyusutan gedung, di mana gedung ini adalah kehendak dari manajer puncak. Kembali lagi di kontribusi margin. Kontribusi margin tadi dikurangi dengan biaya tetap yang dapat dikontrol akan menghasilkan laba yang dapat dikendalikan atau margin yang dapat dikontrol. Ini adalah dasar untuk mengevaluasi efektivitas manajer dalam pengendalian jangka pendek. Nah, intinya controllable margin ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja dari pusat laba dalam jangka pendek. Dari controllable margin tadi dikurangi dengan biaya tetap yang tidak dapat dikendalikan akan menghasilkan CPC atau kontribusi oleh pusat laba. CPC ini digunakan untuk mengukur laba setelah dikurangi semua biaya yang dapat dilacak oleh manajer pusat laba. CPC ini adalah ukuran kinerja yang lebih lengkap dan adil karena mencakup biaya tetap jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, CPC ini juga bisa digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi divisi dari pusat laba lainnya, apakah divisi ini harus dipertahankan atau tidak. Dan yang terakhir adalah operating income atau laba bersih atau laba operasi. Nah, laba ini digunakan untuk mengukur kinerja dari seluruh unit atau divisi perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas laporan laba rugi kontribusi menggunakan metode penetapan biaya penuh dan juga biaya variabel. Nah, mengapa kita bahas ini? Karena untuk laporan laba rugi menggunakan metode penetapan biaya penuh dan biaya variabel ini menghasilkan laba yang berbeda. Sebelumnya, biaya variabel ini apa? Biaya variabel adalah sistem penetapan biaya di mana hanya biaya produksi variabel saja yang dimasukkan dalam perhitungan HPP. Sedangkan untuk biaya tetapnya diperhitungkan atau dibebankan pada periode terjadinya. Untuk biaya penuh, ini adalah sistem penetapan biaya di mana semua biaya produksi, baik tetap maupun variabel, dimasukkan dalam perhitungan HPP. Nah, untuk lebih jelasnya ada di gambar berikut. Yang pertama, yang di atas ini adalah informasi, yang bawahnya perhitungan periode 1 dan yang samping perhitungan periode 2. Nah, kita di periode 1 dulu, di full costing. Tarif HPP-nya adalah 70. 70 ini dari mana? Dari biaya tetap per unitnya 40 ditambah dengan biaya variabel manufaktur periode 1 sebesar 30 sehingga diperoleh 70. Di variable costing hanya 30 karena hanya memasukkan biaya variabel saja. Nah, karena di periode 1 ini terjadi unit yang diproduksi lebih besar daripada yang terjual, maka akan terjadi penambahan biaya dan terdapat ending inventory atau persediaan akhir. Nah, masuk di variable costing, ketika sudah menemukan kontribusi marginnya, ini harus dikurangi dengan biaya tetap karena belum dimasukkan di HPP, sehingga laba dari variable costing lebih kecil daripada full costing. Mengapa demikian? Karena di full costing terjadi penundaan pembebanan biaya. Nah, di sini kita acuannya adalah variable costing, karena variable costing ini menunjukkan laba yang proporsional dengan biaya yang dikeluarkan saat periode terjadi. Nah, untuk yang periode 2, bikin inventory ini dari ending inventory periode 1. Nah, kondisi periode 2, unit yang diproduksi lebih kecil daripada yang terjual, sehingga laba full costing lebih kecil daripada variable costing. Nah, pengaruhnya jadi seperti ini. Ketika produksi sama dengan penjualan, maka laba juga akan sama karena tidak terjadi perubahan persediaan. Namun ketika produksi lebih besar daripada penjualan,
terjadi penambahan persediaan dan laba full costing lebih besar. Namun sebaliknya, ketika produksi lebih kecil daripada penjualan, maka persediaan menurun dan laba full costing lebih kecil daripada variabel. Nah, poin kritisnya, biaya variabel tidak dipengaruhi oleh persediaan, sehingga biaya variabel ini dianggap sebagai ukuran yang lebih andal untuk digunakan mengukur kinerja strategis dari pusat laba. Selanjutnya kita masuk di pusat investasi. Nah, pusat investasi ini kelanjutan dari pusat laba. Pusat ini pertanggungjawaban kinerja pimpinannya diukur atas prestasi pemanfaatan aset perusahaan sehingga menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan. Kewenangan pusat investasi menyangkut pengelolaan laba, yaitu pendapatan dan juga biaya, serta pengelolaan aset yang digunakan untuk memperoleh laba. Pusat investasi diukur prestasinya berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan aset atau investasi yang digunakan. Selanjutnya, bagaimana mengukur kinerja dari pusat investasi? Nah, pertama bisa menggunakan ROI atau Return on Investment. ROI ini adalah persentase mengenai banyak uang yang dihasilkan atau hilang dalam suatu investasi. ROI yang semakin besar presentasinya maka semakin baik. Rumusnya, operating income dibagi dengan average operating asset. Nah, average operating asset ini dari mana? Nilai buku aset awal ditambah dengan nilai buku aset akhir dibagi 2. Nah, memang perhitungan ROI ini gampang atau tidak terlalu rumit, namun pengukuran dengan menggunakan ROI ini ada kelemahan, yaitu tidak memperhatikan biaya modal dan hanya memperhatikan laba yang dihasilkan, sehingga sulit untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut atau unit tersebut berhasil menciptakan nilai atau tidak. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Di sini ada unit A dan unit B. Investasi unit A 10 juta, unit B 750. Nah, operating income-nya ada 1.500.000 dan juga 112.500 untuk unit B. Nah, kita hitung ROI-nya. Nah, tinggal membagi operating income dengan investment. Ini sama dengan average operating asset. Di sini diperoleh ROI-nya adalah sama. Meskipun unit A investasinya lebih besar daripada unit B, tapi ROI-nya adalah sama. Nah, ini menjadi kelemahan dalam pengukuran menggunakan ROI. Jadi tidak ada target atau patokan. Nah, sehingga sulit untuk melakukan penilaian. Nah, untuk penilai sendiri, manajer puncak juga tidak disarankan menilai dari kenaikan atau penurunan dari periode sebelumnya, karena nantinya akan berpengaruh pada behavior dari manajer pusat investasi sendiri. Dia nanti akan mengambil proyek-proyek yang hanya meningkatkan ROI-nya saja. Selanjutnya adalah pedoman pengukuran menggunakan ROI apabila untuk mengevaluasi sebuah lini produk atau lini produk dalam wilayah. Yang pertama yaitu pendapatan dan investasi harus diukur dengan cara yang sama untuk setiap unit bisnis. Misalnya persediaan diukur menggunakan FIFO atau LIFO seperti itu, atau misal lagi metode penyusutan. Nah, yang kedua, metode pengukurannya harus wajar dan adil untuk semua unit bisnis, misalnya pengukuran nilai bersih atau NPV. Kemudian, isu-isu dalam pengukuran ROI. Yang pertama adalah aset mana yang akan dimasukkan dalam perhitungan ROI. Nah, kriteria utamanya adalah aset yang sejauh mana unit bisnis tersebut mengkontrol aset tersebut. Nah, yang kedua, bagaimana mengukur alokasi aset bersama? Yang pertama, manajer puncak harus menentukan pembagian yang adil, kemudian dialokasikan sesuai dengan permintaan puncak. Jika unit pengguna membutuhkan layanan tingkat tinggi pada periode tertentu, misalnya adalah Departemen Teknologi Informasi mungkin memerlukan kapasitas komputer yang tinggi karena unit tertentu di dalam perusahaan
memerlukan layanan dalam jumlah besar pada waktu layanan tertentu. Kemudian yang terakhir adalah mengukur nilai saat ini. Yang pertama adalah menggunakan NPV, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi yang menggunakan ini adalah aset yang memiliki penyusutan. Kemudian GBV, yaitu nilai historis tanpa pengurangan depresiasi. Kemudian biaya pengganti, yaitu perkiraan biaya untuk mengganti aset pada tingkat layanan dan fungsionalitas saat ini. Bisa dikatakan ini sebagai harga pembelian. Dan yang kemudian adalah nilai likuidasi atau perkiraan harga yang dapat diperoleh dari penjualan aset suatu unit usaha atau harga penjualan aset. Pengukuran kedua bisa menggunakan RI atau residual income. RI ini bisa dikatakan adalah sebagai sisa laba. Jadi RI adalah laba yang dihasilkan atas target pengembalian investasi pada suatu pusat laba. Jika laba residu yang dihasilkan lebih besar daripada 0, maka laba yang didapat melebihi laba yang ditargetkan. Nah, rumusnya operating income dibagi average operating asset dikali minimum rate of return. Nah, perbedaannya dengan ROI tadi, di RI ini ada minimum rate of return. Minimum rate of return ini bisa dikatakan sebagai rasio target pengembalian investasi. Ini yang menetapkan adalah perusahaan dan biasanya didasarkan atas rata-rata modal tertimbang. Nah, untuk penerapannya sebagai berikut. Masih di kasus yang sama unit A dan unit B tadi, ketika minimum returnnya yang ditetapkan adalah 12%, maka unit A menghasilkan 300.000 dan unit B sebesar 22.500. Nah, di sini tidak ada kaitannya dengan ROI karena ROI ini hanya untuk melengkapi ROI. Jadi ROI tadi menghasilkan persentase. Ini artinya atau menggambarkan persentase atas efektivitas pengelolaan aset untuk kegiatan operasional. Nah, sedangkan ROI ini jumlah yang dihasilkan atas sisa laba dengan target pengembalian aset. Nah, jadi ROI dan RI ini adalah saling melengkapi. Nah, untuk RI sendiri juga ada kelemahan, yaitu tidak memiliki rasio. Jadi kalau mengukur menggunakan RI ini sulitnya itu tidak memiliki rasio. Jadi sulit membandingkan dengan RI pusat laba 1 dengan pusat laba lainnya karena investasinya itu berbeda-beda. Selanjutnya, pengukuran ketiga itu bisa menggunakan EVA atau Economic Value Added. Nah, konsep EVA ini adalah mengukur nilai tambah dengan cara mengurangi biaya modal atau cost of capital yang timbul akibat investasi yang dilakukan oleh perusahaan. EVA yang positif menandakan perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal karena perusahaan mampu meningkatkan pengembalian yang melebihi tingkat modalnya. Nah, EVA ini tidak perlu memerlukan suatu pembanding dengan perusahaan sejenis dan tidak perlu menganalisa kecenderungan dengan tahun-tahun sebelumnya karena konsep ini lebih menekan pada penentuan besar cost of capital. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. EVA adalah rumusnya NOPAT dikurangi biaya modal. NOPAT adalah laba setelah pajak. Nah, biaya modal ini dari mana? Dari WACC dikali invested capital. WACC atau weighted average cost of capital ini rumusnya adalah sebagai berikut. D, di mana total hutang dibagi total hutang dan ekuitas kali 100%. Untuk RD, beban bunga dibagi total hutang jangka panjang dikali 100%. Dan E adalah total ekuitas dibagi total hutang dan ekuitas dikali 100%. Dan RE adalah laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Untuk T atau tingkat pajak atau tax, beban pajak dibagi laba bersih sebelum pajak dikali 100%. Nah, kemudian invested capital ini dari total hutang ditambah ekuitas dikurangi hutang jangka pendek. Nah, nanti ketemu EVA yang dihasilkan.
Keunggulan EVA ini adalah yang pertama, EVA mefokuskan pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban biaya modal sebagai risiko investasi. Yang kedua, dapat ditentukan secara mandiri tanpa ada pembanding. Dan yang ketiga, dapat digunakan sebagai penilaian kinerja yang berfokus pada penciptaan nilai. Saya akan menjelaskan balance scorecard. Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategik atau lebih tepat dinamakan Strategic Based Responsibility Accounting System yang menjabarkan visi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Konsep balance scorecard berkembang sejalan dengan perkembangan perusahaannya. Langkah-langkah balance scorecard meliputi 4 proses manajemen baru, yaitu yang pertama, menerjemahkan visi, misi, dan strategi perusahaan. Yang kedua, mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis dalam scorecard. Yang ketiga, merencanakan menetapkan sasaran dan menyelaraskan berbagai inisiatif rencana bisnis. Yang terakhir, meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Implementasi balance scorecard. Balance scorecard telah banyak diterapkan sebagai alat ukur kinerja baik dalam bisnis, manufaktur, dan jasa. Penerapannya adalah dengan berfokus pada keempat perspektif balance scorecard. Pengukuran kinerja dengan menggunakan balance scorecard lebih sering digunakan dalam penerapannya pada perusahaan atau organisasi yang bertujuan mencari laba. 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Yang kedua, perspektif pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Dan yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada tutur kata maupun penjelasan yang kurang jelas maupun tepat, saya perwakilan dari kelompok 5 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih buat teman-teman untuk kesempatan kalian mendengarkan penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.